Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyelesaian akar-akar persamaan menggunakan pendekatan metode numerik biseksi atau setengah interval. Cara menggunakannya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu bentuk persamaan. Nah, misalkan kita mau menggunakan persamaan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 3X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya persamaannya menggunakan derajat 3, pangkat 3. Maka kalau kita menggunakan rumus biasa seperti pemfaktoran itu tidak bisa. Maka kita perlu pendekatan metode numerik. Nah, untuk biseksi bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita harus menentukan batas kiri dan kanan. Menentukan batas kiri dan kanan. Nah, kita anggap saja ini X1, ini X2. Kemudian yang kedua menentukan nilai tengah. Menentukan nilai tengah. Nah, XT sama dengan X1 ditambah X2. Ya, X1 ditambah X2 kemudian dibagi 2. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menentukan nilai Fx1, Fx2 dan Fxt. Nah, bagaimana caranya? Yaitu nilai yang kita tentukan misalnya di sini ada berapa? 1 dimasukkan di sini. 1 tambah berapa dikurang berapa kurang berapa. Nah, hasilnya itu menjadi nilai Fx1. Kemudian ini kita misalnya menggunakan angka 2. Maka nilai 2 kita masukkan di sini, tambah ini kurang ini kurang ini. Nah, itu hasilnya dimasukkan di Fx2. Kemudian ini adalah Fxt. Begitu juga Fxt itu adalah hasil yang misalnya tadi kita menggunakan 1 tambah 2 berarti kan 3, 1 tambah 2 3 bagi 2 1,5. Nah, 1,5 ini masukkan di sini nilai X-nya ini untuk mendapatkan Fxt. Nah, setelah itu kita membandingkan Fx1 kali Fxt. Nah, sama Fx2 kali Fxt. Nah, kita bandingkan F1 kali Fxt, yang mana yang diantara keduanya itu yang lebih kecil daripada 0 atau yang bernilai negatif. Nah, misalkan kalau ini yang lebih kecil daripada 0, maka ya yang menjadi X1 adalah X1 sebelumnya. Ya. Kemudian yang menjadi X2 adalah dari nilai XT-nya. Itu kalau misalnya menggunakan yang ini, ternyata ini lebih kecil daripada 0 hasilnya. Maka X1 tetap X1, X2 diambil dari XT. Kemudian kita mencari nilai XT yang baru dan melakukan perhitungan yang sama dari awal kembali. Itu sampai nanti mendapatkan nilai akar X1 atau X2 itu ketika dijumlahkan ini hasilnya mendekati 0. Tapi kalau ini yang keduanya yang ketika yang dikali yang ini yang lebih kecil dari 0, maka bisa jadi nih X1-nya adalah dari X2 sebelumnya, kemudian yang X2-nya kita ambil dari XT. Nah, dan ini akan terus berlangsung sampai kita mendapatkan nilai konvergensi, di mana akar-akar yang pada saat urutan terakhir, iterasi terakhir nanti dia Fx-nya mendekati 0. Nah, berikutnya kita coba contoh ya. Nah, berarti kita harus buat tabel. Ini iterasi ya. Iterasi itu perulangan. Iterasi ini 1 misalnya kan. Ini adalah X1, X2, XT, Fx1, Fx2, sama Fxt, sama nanti ada nilai errornya. Batasan berhentinya tuh nilai error.
Nah, misalnya kita coba untuk persamaan ini adalah kita menggunakan batas kirinya 1, batas kanannya 2. Nah, ingat, untuk mencari ini apakah bebas? Bebas. Tapi usahakan yang ini kalau kita masukkan di sini itu adalah bernilai negatif. Angka yang sembarang di sebelah kanan ketika dimasukkan di sini akan positif. Nah, sekarang kita masukkan angka 1 dimasukkan di sini, berarti 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 3. Berarti 1 tambah 1 2 min 1 berarti adalah min 4 ya. Min 4. Min 4. Nah, dimasukkan di sini sebagai ini dimasukkan di sini menghasilkan di fx1. Ini saya salah tadi. Kemudian yang kedua, 2 dimasukkan di sini. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian bagaimana hasil yang xt? Rumus xt apa? X1 ditambah X2 bagi 2 berarti 1 ditambah 2 3 bagi 2 1,5. Oke. Nah, berikutnya untuk mendapatkan fxt bagaimana? Yaitu 1,5 dimasukkan di persamaan di atas. 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1,5 dikurangi 3. Hasilnya adalah min 1,875. Nah, sudah. Kemudian bagaimana untuk ke iterasi berikutnya? Kita lihat dari hasil ini. Ini dikalikan ini kan? Atau ini dikalikan ini. Yang mana menghasilkan minus. Ini dikalikan ini kan hasilnya positif ya. Nah, ini dikalikan ini hasilnya negatif. Maka yang dipakai adalah ini. Angka penyusun fx2 dengan fxt. Angka penyusunnya fx2 kan ini 2. Angka penyusunnya ini kan ini 1,5. Berarti ini yang dipakai. Tapi usahakan disusun dari terkecil ke besar, berarti 1,5 sama 2. Berarti ini 1,5 sama 2. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai xt lagi, berarti 1,5 ditambah 2 bagi 2. Berarti 1,5 tambah 2 bagi 2. Oke, hasilnya adalah 1,75. Nah, 1,75. Terus yang ini penyusun fx1 ya dari 1,5. 1,5 kan ini ya. Min 1,875. Berarti ini min 1,875. Dari 2 penyusun 2 tadi menjadi fx2-nya 3. Berarti ini kan ada berubah. Berarti ini tetap ya 3. Nah, sekarang yang 1,75. 1,75 masukkan lagi di sini. 1,75 pangkat 3 tambah 1,75 pangkat 2 min 3 kali 1,75 dikurangi 3. Saya pakai kalkulator ya. Jadi 1,75 pangkat 3 kemudian ditambah 1,75 pangkat 2 kemudian dikurangi 3 kali 1,75 dikurangi 3. Nah, hasilnya 0,171 0,1718. Nah, untuk iterasi ketiga bagaimana? Untuk iterasi ketiga sama, ini bandingkan ini dibandingkan ini. Yang mana yang menghasilkan minus kalau dikalikan? Ini dikalikan ini kan hasilnya positif kan ya. Ini kalikan ini hasilnya negatif, berarti ini yang digunakan. Ya, ini yang digunakan. Berarti nilai 1,5 sama 1,75. Berarti masukkan sini 1,5 1,75. Nah, ini caranya bagaimana ya? Sama, pakai rumus ini tadi. Berarti 1,5 ditambah 1,75 bagi 2. Jadi 1,5 tambah 1,75. Hasilnya 1,625. Berarti 1,625. Ini kan menghasilkan ini, berarti tetap min 1,875. 1,75 menghasilkan 0,1718. Nah, tinggal yang ini. Ini dari 1,625. Kita masukkan 1,625. 1,625. 625. Nah, hasilnya min 0,943. Nah, untuk iterasi keempat sama caranya.
yang mana menghasilkan minus. Ini kalikan ini hasilnya kan positif ya. Ini kalikan ini hasil negatif, berarti menggunakan ini. Berarti angka yang digunakan 1,625 sampai 1,75. Nah, untuk cara berikutnya mencari ini, dan ini caranya terus sama. Kapan berhentinya? Kapan berhentinya itu adalah kalau misalnya nilai fxt-nya ini adalah sudah mendekati 0. Misalnya hasilnya 0,00. Nah, itu nanti akan stop. Nanti di soal tuh biasanya dibatasi kalau fxt-nya sampai kepada 0,05 sekian. Nah, kalau sudah sampai, maka yang diambil yang mana? Yaitu di nilai xt-nya ya. Yang diambil adalah nilai xt-nya. Berarti ini yang diambil. Ini yang diambil. Dan pada iterasi keberapa? Misalnya iterasi ke-10 kah, iterasi ke-11 dan seterusnya. Oke, itu penjabarannya. Terima kasih.